Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Alakani, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan menjelaskan materi kultum seputar beriman di kala sendiri. Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak sementara. Salafus soleh terdahulu mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan maksiatan ketika dilihat orang lain, tapi ketika di sendirian dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang sebesar-besar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan Allah. Sahih hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah pun berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Mulk ayat 67. Saudaraku, ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi. Rasulullah mengatakan sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut pada Allah, tetapi ketika dia sendirian dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita ya akhi perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Quran Surah Al-Maidah ayat 94. Lihat saudaraku, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram, haram hukumnya berburu. Nah saudaraku, kalau dahulu di zaman sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil, lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian, kita diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin saudaraku hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diri kita diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerak kita. Allah berfirman, Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Quran Surah Al-Mu'min ayat 19. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian, dan ingat, malaikat yang mencatat amal saleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah, saudaraku. Maka saudaraku, bagaimana kita sendirian di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah? Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian ini untuk hal-hal yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.